Kalau saya mengatakan bakar rumah itu. Kalau cuma saudara ngomong saja, nggak kena kayak pasal 160. Kecuali ketika saya katakan bakar rumah itu, orang yang saya suruh dia bakar betul. Maka saya kena delik penghasutan. Pertanyaan saya misalnya, ini ada statement dari Roy Suryo. Saya yakin ijazah Jokowi 99,9% palsu. Oke? Atau Damai ya yang bilang begitu. Lalu penghasutannya di mana? Lalu delik materialnya di mana? Apakah gara-gara hasutan tersebut orang percaya bahwa itu palsu? Loh, kok kepercayaan menjadi tindak pidana? You believe something menjadi tidak pidana? Gak bisa. Anda percaya tidak ada Tuhan pun yang gak bisa dipidana. Anda percaya bahwa ijazah Jokowi itu 99,9% palsu, enggak bisa dipidana. Mana bisa dipidana? Itu kan kepercayaan. Itu sama saja mengatakan Anda ganteng, padahal jelek misalnya. Enggak bisa dipidana juga. Kan dia punya subjektivitas. Makanya kemarin Prof. Henry mengatakan ada 4 hal yang tidak bisa dikriminalisasi atau dipidanakan. Dan yang pertama adalah expert privilege. Kenapa expert privilege? Jadi yang namanya seorang expert itu punya privilege, punya kehususan, punya legacy, punya sesuatu yang bisa diucapkan ke publik. Dan itu menjadi expert opinion. Jadi kalau saya misalnya dianggap pakar hukum tata negara, kadang-kadang pendapat saya mungkin juga salah menurut Yusril. Tetapi tidak bisa mengatakan itu tindak pidana. Oke, berikutnya apa? Yang tidak bisa dipidanakan, moral duty, kewajiban moral. Jadi kalau Anda misalnya melihat sesuatu yang salah, tidak benar, dan tidak ada orang lain, tapi Anda diam saja, maka itu salah. Berarti Anda melanggar kewajiban moral. Nah, ketika saya mengatakan, Damai Hari Lubis itu nyolong, ya nggak bisa. Karena saya moral duty saya mengatakan bahwa saya melihat sendiri. Yang ketiga truth, kebenaran. Gak bisa dipidanakan. Kebenaran. Kalau saya mengungkapkan misalnya sesuatu yang memang benar, balik lagi ke ijazah, benar, gak bisa dipidanakan. Kecuali tidak benar. Pertanyaannya adalah, kan kita belum tahu benar atau tidak benar. Karena itulah bro, kita harus uji ijazah ini palsu atau asli. Dan forum untuk mengujinya adalah forum perdata atau forum petun. Bukan forum pidana. Saya sudah mengatakan berkali-kali, bohong. Kalau kemudian Roy Suryo kemudian dihadirkan di sidang pidana lalu yang akan diuji adalah ijazah Jokowi. Tidak. Mereka akan menghindar untuk pengujian itu. Seperti halnya Bambang Tri dan Gus Nur yang akhirnya dihukum.